Cinta memang bisa membutakan siapa saja, terutama bagi mereka yang sedang mengalami jatuh cinta. Apapun akan mereka lakukan meskipun nyawa taruhannya. Ya, seperti kisah wanita yang ada di film ini. Dia nekat pergi bersama orang yang ia cintai, padahal statusnya sudah menjadi istri orang. Film dengan judul Living yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pasangan suami istri ini memiliki hidup yang hampir sempurna, punya aset yang berlimpah dan bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Wanita yang bernama Susan dan suaminya yang bernama Samuel ini sedang mencoba membangun kantor di belakang rumahnya. Rencananya, Susan ingin membuka praktik psikiater nantinya di sana. Rancangan sudah jadi dan tukang juga sudah dipanggil untuk mengerjakan proyek tersebut. Salah satunya tukang yang bernama Ivan ini. Jauh-jauh dia datang dari Spanyol hanya untuk bekerja di sana. Hari pertama bekerja, Ivan diminta Susan untuk mengemasi barang-barang yang tidak terpakai di gudang. Kala itu, Susan juga ikut membantunya karena lagi nggak ada kerjaan. Esok harinya mereka pergi ke toko bangunan membeli peralatan yang dibutuhkan. Susan dan Ivan terlihat sudah saling akrab, udah seperti teman aja. 1 bulan telah berlalu, gaji pertama Ivan akhirnya telah keluar. Kala itu Susan ingin memberikannya pada Ivan secara langsung. Saking excitednya, dia lupa kalau mobil yang ia ketinggalkan masih dalam keadaan hidup. Ivan yang refleks lantas mengejar dan mencoba menghentikan mobil tersebut. Sayang, kakinya terluka dan terkilir. Alhasil, Ivan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Samuel adalah seorang dokter dan dia menangani Ivan kala itu. Ivan yang masih belum sembuh memaksa dirinya untuk segera pulang ke Spanyol. Dia ingin mendatangi anak perempuannya. Samuel dan Susan melarangnya karena Ivan masih belum sehat. Tapi, dia terus bersikeras ingin pulang ke Spanyol. Anaknya sudah lama menunggunya. Sampai akhirnya Samuel pasrah dan membiarkan Ivan pulang. Dan juga Susan yang akan mengantarkannya ke Spanyol yang jaraknya kurang lebih 3 jam. Di perjalanan Susan bertanya mengapa dia ingin sekali mengunjungi anaknya. Ya, Ivan ini ternyata baru keluar dari penjara. Dulunya dia pernah kena kasus pencurian. Saat di penjara ibunya meninggalkan mereka, termasuk anak perempuannya yang kini dititipkan sama temannya. Sampai di Spanyol Susan tidak langsung pulang, dia menginap semalam dulu di sebuah penginapan, memastikan kalau Ivan baik-baik aja. Dia juga memanggil Ivan ke penginapan itu untuk membantunya membersihkan luka. Di sela-sela itu Ivan memperhatikan Susan yang begitu perhatian padanya. Tidak hanya itu, malamnya mereka dinner bareng. Ya, Susan yang mengajaknya. Susan tahu kalau Ivan ini adalah orang susah, jadi dia ingin membantunya aja. Pertemuan mereka malam itu sepertinya menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Setelah makan malam bersama, mereka berpisah namun dengan bumbu kasmaran di antara mereka. Mulai dari situ Susan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Dia mulai mencari alamat Ivan dan menanyakan itu pada teman kerjanya. Susan menemukan di mana Ivan tinggal, namun sayang kala itu Ivan tidak ada. Dia meninggalkan pesan, berharap Ivan membacanya. Ya, selang beberapa jam kemudian Ivan menelpon Susan. Dengan girangnya Susan mengajak Ivan untuk ketemuan sambil ngopi bareng. Tapi begitu sampai di rumah Ivan, hal buruk terjadi. Ya, mereka melakukan permantapan. Entah apa yang ada dipikirkan oleh mereka, yang jelas mereka mulai bermain dengan api. Semenjak itu Susan lebih sering pergi ke Spanyol hanya untuk menemui Ivan dan begituan. Susan mengatakan kalau dia mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Ya, semakin hari Susan semakin kemikiran. Dia tidak fokus dalam bekerja ataupun dalam mengurusi rumah tangganya. Sampai akhirnya dia tidak tahan dan berkata jujur pada Samuel kalau dia jatuh cinta sama Ivan, tukang yang bekerja di rumah mereka. Tentu saja Samuel terkejut. Bagaimana bisa? Samuel bahkan menebak kalau Susan sudah kuda-kudaan dengannya. Ya, seketika suasana menjadi tidak mood. Tapi Susan mengatakan kalau dia tidak akan menemui Ivan lagi. Dia khilaf. Susan mengatakan dia tidak akan menemuinya lagi. Tapi dia terus kepikiran dan tidak bisa tidur. Jadi saat ada kesempatan Susan kembali mendatangi Ivan yang bekerja di sebuah kafe.
Ivan tidak lagi bekerja jadi tukang di rumah Susan karena dia tahu bakal jadi masalah kalau dia ada di sana. Setelah pulang mereka lagi-lagi begituan. Sampai-sampai Susan lupa kalau malam itu mertuanya datang ke rumah untuk makan malam bersama. Sayangnya, memang pikiran Susan tidak bisa lepas dari Ivan. Sempat-sempatnya dia teleponan dan ketahuan sama Samuel. Samuel yang kesal lantas menarik Susan dan menguncinya di kamar. Tapi ya Susan tidak kehilangan akal. Dia keluar lewat jendela dan ketemuan lagi sama Ivan. Pulang-pulang dia sudah ditunggu oleh Samuel dan mereka berantem lagi. Susan memutuskan ingin pisah dari Samuel. Namun Samuel tidak mau. Bagaimana Susan akan hidup? Mungkin pikirnya cari uang tuh mudah. Selama ini Samuel yang mengcover segala kebutuhannya. Tapi tetap aja Susan bersikeras meninggalkan Samuel dan hidup bahagia dengan Ivan. Awalnya sih terlihat baik-baik aja, tapi makin kesini makin memprihatinkan. Kala itu Susan, Ivan, anak perempuannya Ivan dan anak laki-lakinya Susan jalan-jalan naik mobil. Niatnya sih ingin liburan, tapi bencana mulai terjadi di sini. Saat mereka isi bensin, kartu ATM Susan tidak bisa digunakan, bahkan tertelan. Ya, Samuel telah memblokir semua akses perbankan milik Susan. Susan yang kalang kabut lantas mencoba menjual jam tangan miliknya. Meskipun dengan harga yang murah, namun dia sudah bersyukur. Atas kejadian itu, Susan mendatangi Samuel dan meminta bagiannya. Namun Samuel tidak memberikan karena semua itu miliknya dan atas namanya. Kini, Susan dan Ivan harus bekerja sama-sama. Mereka bekerja di perkebunan namun sebagai freelance atau pekerja yang tidak tetap. Uang yang mereka hasilkan bahkan tidak cukup untuk mereka berdua. Ivan pasrah dan meminta Susan untuk kembali saja dengan Samuel. Namun Susan tidak akan menyerah. Dia dapat info dari anak laki-lakinya kalau rumah Samuel akan kosong selama 4 hari. Samuel akan melakukan perjalanan dinas. Jadi, Susan dan Ivan akan menjarah rumahnya sendiri, mengambil barang-barang berharga. Ivan tidak ingin masuk penjara lagi, tapi Susan menjamin kalau hal itu tidak akan terjadi. Samuel yakin kalau ini adalah perbuatan Susan dan Ivan. Jadi dia meminta detektif untuk meringkus Ivan. Ya, Ivan dengan mudahnya tertangkap. Sementara Susan mencemaskan karena Ivan tidak kunjung pulang. Begitu pintu diketuk, ternyata Samuel yang muncul. Susan curiga kalau terjadi sesuatu pada Ivan yang melibatkan Samuel. Samuel akan membantu Ivan lepas dari penjara jika Susan kembali padanya. Susan tidak punya pilihan lain selain kembali pada Samuel. Akhirnya, berminggu-minggu Susan dan Samuel kembali bersama, namun Susan tertekan. Dia tidak bahagia dan terus kepikiran Ivan. Sampai pada akhirnya saat Samuel tertidur, dia mengambil senjata dan melepaskan tembakan ke arah Samuel. Setelah itu, Susan pergi ke sebuah bukit. Di sana Ivan sudah menunggunya. Ya, Susan dan Ivan memang tak akan terpisahkan. Dia rela hidup susah hanya untuk orang yang benar-benar ia cintai. Tapi, apakah yang dilakukannya ini sudah benar? Itulah tadi alur cerita film Live. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.